Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun jemaat Tuhan yang tetap harus bekerja di luar rumah, saya yakin kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita, boleh menuntun kita sepanjang hari ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, kita bisa berhasil dalam Tuhan. Mari kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal 14 yang ke-27 berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Perkataan ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dia ucapkan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Sebelum Tuhan Yesus mengerjakan tugasnya yang mulia di muka dunia untuk menyelamatkan semua manusia, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera-Ku akan kutinggalkan bagimu." Di ayat yang sebelumnya, Yesus berkata, "Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penghibur, seorang penolong bagimu." Dan Yesus mengucapkan, "Damai sejahtera-Ku akan kutinggalkan kepadamu." Yesus tahu bahwa setelah kematiannya, murid-muridnya akan mengalami guncangan. Murid-muridnya akan mengalami ketakutan, murid-muridnya akan mengalami kengerian, mungkin iman mereka menjadi padam karena mereka kehilangan guru mereka, karena mereka kehilangan Tuhan mereka kehilangan Tuhan mereka. Tapi Yesus memberikan janji kepada mereka, "Damai sejahtera-Ku akan kuberikan kepadamu." Kalau kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita saat ini, bukankah dunia sekarang ini juga sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kengerian, kita mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemik yang terjadi di dunia ini. Kita takut, kita menjadi khawatir, kita rasanya mau melakukan apapun, kita menjadi was-was. Hati kita menjadi tidak tenang, banyak orang menjadi panik, banyak orang menjadi tidak bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Tapi Tuhan mau memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa buat Anda dan saya yang percaya Tuhan Yesus, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Damai sejahtera, kalau di dalam hati kita tertinggal damai sejahtera, kalau di dalam hati Anda dan saya ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, damai sejahtera itu akan membuat kita tenang untuk melewati keadaan ini. Damai sejahtera itu membuat kita mampu untuk duduk berdoa, tanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus kami lakukan melewati keadaan yang seperti ini?" Anda dan saya membutuhkan damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan setiap aktivitas kita dengan mata dan pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan. Satu kali saya membaca ilustrasi tentang damai sejahtera. Ada seorang raja di satu kerajaan membuat sebuah perlombaan melukis. Jadi raja itu mengundang para pelukis-pelukis yang handal yang ada di kerajaannya untuk melukis. Dan tema yang diberikan raja dari lomba melukisnya adalah damai sejahtera. Kemudian dipilihlah 3 lukisan terbaik, diserahkan kepada raja, dan raja akan memilih satu lukisan yang paling baik dari ketiga lukisan yang ada. Lukisan yang pertama yang raja lihat adalah lukisan dengan settingan sebuah danau yang biru, langit yang cerah, dan di tengah danau itu ada ikan yang melompat-lompat, dan di danau itu ada sebuah perahu. Di dalam perahu itu ada seorang laki-laki, ada seorang bapak yang sedang memancing, dan di bibirnya ada senyuman. Di bibir bapak itu terlukis sebuah senyuman, dan pelukis itu berkata kepada raja, "Inilah damai sejahtera raja." Dan lukisan yang kedua yang raja lihat mengambil setting sebuah gunung yang kena pantulan sinar matahari. Di bawah kaki gunung itu ada sawah yang menguning yang siap untuk dituai. Di pinggir sawah itu ada 2 anak kecil yang sedang berlari-larian, dan di bibir mereka pun ada senyuman. Ada pohon-pohon yang sangat cantik yang berdiri tinggi di samping-samping sawah. Dan pelukis itu berkata kepada raja, "Menurut saya raja, inilah damai sejahtera itu." Kemudian raja melihat lukisan yang ketiga. Lukisan yang ketiga mengambil settingan sebuah lautan. Tapi yang menariknya, bukan lautan yang teduh yang berwarna biru yang digambar oleh pelukis nomor 3. Tapi yang digambar oleh pelukis nomor 3 adalah lautan yang ada
yang sedang ada badai, yang sedang ada angin topan, di malam hari yang gelap. Jadi di lautan itu yang berwarna biru kehitam-hitaman, ada petir yang menyambar-nyambar, ada angin topan yang sedang menggulung-gulung air laut. Dan kemudian keadaan di dalam gambar itu keadaan yang tidak menyenangkan. Tapi yang menjadi pusat dari gambar itu bukanlah lautan yang bergelora tadi. Yang menjadi pusat dari gambar itu adalah sebuah batu karang yang berlubang. Sebuah batu karang yang berlubang di tengah laut yang bergelora. Dan seekor burung pipit yang ada di dalam batu karang itu. Objek yang menjadi pemeran utama dari lukisan orang yang ketiga itu adalah seekor burung pipit yang tersenyum di dalam batu karang yang berlubang di tengah lautan yang bergelora. Waktu raja melihat gambar itu, kemudian raja berkata, "Aku setuju dengan gambar nomor 3 ini. Damai sejahtera itu adalah keadaan di mana kamu tetap tenang sekalipun sekitarmu sedang bergelora." Dan kemudian raja memberikan hadiah kepada pelukis nomor 3. Bukankah seharusnya Anda dan saya menjadi sama seperti burung pipit yang ada di ilustrasi tadi? Sekalipun burung pipit ini ada di tengah laut yang bergelora, ada topan, ada badai, ada kilat, tapi burung pipit ini tetap bersiul-siul. Kenapa? Karena burung pipit ini tahu dia ada di tempat yang tepat. Seharusnya Anda dan saya bisa seperti itu. Di tengah keadaan yang seperti ini, kita tetap penuh dengan damai sejahtera. Kita tetap penuh dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Karena kita tahu kita ada di tempat yang tepat. Karena itu akhir dari renungan saya pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Ingat firman Tuhan ini. Ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Karena itu kalau kita melihat, kalau kita mendengar sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, kalau kita melihat atau kita mendengar sesuatu yang menakutkan, atau sesuatu yang membuat kita panik atau membuat kita khawatir, mari kita minta Tuhan, berikan aku damai sejahtera. Karena aku tahu di mana aku berada. Aku ada di dalam perlindungan-Mu, sehingga aku bisa melewati kehidupan ini. Saya berdoa, semoga sepanjang hari ini kita terus lewati dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan berikan kami pagi yang baik. Kami tahu semuanya ada dalam rencana Tuhan. Kami berterima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh jasmani kami yang segar. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Kami membutuhkan damai sejahtera-Mu Tuhan, karena kami tahu damai sejahtera yang daripada Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Damai sejahtera yang daripada Tuhan dapat membuat kami tenang menghadapi setiap badai di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi setiap kami, melingkupi setiap kami, melingkupi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk pagar perlindungan bagi jemaat-Mu, baik mereka yang ada di rumah ataupun mereka yang ada di luar rumah yang tetap harus bekerja. Tuhan, perlindungan-Mu menjadi bagian mereka. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian setiap kami, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.